Oke, rekan-rekan kita lanjutkan kembali untuk bagian terakhir ya dari kasus Lucky Issue ini. Kalau kemarin saya mengatakan bahwa kalau sampai di perintah nomor 10 ini hal yang mungkin terjadi di perusahaan ya. Namun untuk perintah nomor 11, 12, 13 sebenarnya perintah nomor 11 dan 12 terutama ya. Ini hanya digunakan untuk memeriksa apakah kita beneran mampu untuk mempergunakan ini ya, kita kita dites apakah kita bisa menggunakan si program APSS. Ya, kita ikuti saja. Perintah nomor 11 Anda disuruh menghapus seluruh transaksi yang terkait pada tanggal 7 Januari. Nah, kalau Anda sudah punya sebuah atau beberapa transaksi yang tersimpan, terus kita disuruh menghapus, ya contohnya ya, kita bisa buka dari jurnal, dari modul utama apapun, terus kita buka, kita bisa melihat di bagian jurnal yang all. Kemudian biasanya urut dari tanggal tertua ya, kita cari tanggal 7. Nah, ternyata ada dua jurnal nih, purchase ke Vlogs sama retur barang ke Vlogs. Kita lihat dulu yang atas. Oh, ini waktu kita memasukkan, kita meretur ini 2 barang Space Love ya. Coba kalau kita hapus, keterangannya muncul, "You can delete purchase dated in the lock period. The lock period is specified in the security tab of the preferences window." Anda tidak boleh menghapus pembelian yang tanggalnya ada di dalam range yang sedang dikunci. Penguncian ini menunya ada di tab preferences. Ya, kemarin kan kita mengunci ya. Lihat di perintah nomor 9. Kita mengunci untuk segala transaksi sebelum 31 Januari 2017. So, kita nggak akan bisa otak-atik ini. Kita nggak bisa otak-atik semua purchases atau sales yang ada di tanggal sebelum 31 Januari. Maka kita harus buka dulu. Kita buka dulu ada di setup preferences. Di bagian security, nah ini centangnya kita hilangin dulu. Nah, kalau sudah, kita akan hapus. Dihapus muncul lagi, a purchase with payments applied may not be deleted. Jadi ini pembelian ini sudah seolah-olah sudah ada pembelian, udah ada pembayaran, sorry. Sudah ada transaksi lain yang terkait dengan jurnal ini. So, kita harus hapus transaksi yang terkait dulu, yaitu transaksi pada saat kita menghubungkan antara retur dan pembelian. Nih, kita akan pernah ya menghubungkan antara retur kita 1.300.000 ke dalam pembelian yang terjadi tanggal 2. Nah, ini harus dihapus dulu. Caranya diklik kanan, delete debit. Kalau sudah, kita kembali. Loh, lihat ya, tanggal 7-nya jadinya hilang, tinggal 1. Kemudian tinggal ada si retur ini tadi. Returnya kita hapus, delete purchase, beres. Nah, begitu ya caranya kalau mau menghapus. Ketika terkunci harus buka dulu kuncinya, kemudian dihapus mulai dari yang terbawah atau mulai dari pembayarannya dulu. Baru transaksi pembeliannya. Well, perintah nomor 12 selanjutnya, edit the recurring transaction template of fixed asset depreciation for store equipment to 250.000 per month. Kemarin kita kan pernah ya menyimpan transaksi yang recurring selalu muncul. Nomor 6 nih, perintah nomor 6. Nah, caranya kalau kita mengedit, yang seperti ini masuknya dalam list recurring transaction. Nah, kita ganti, kita edit. Nah, kita edit dengan keterangan misalnya, jadi perintahnya eh, diganti store equipment atau fixed asset depreciation ya,
diubah ya. Misalnya kita mengubah judulnya. Nah, sorry. Yes, kita lanjutkan. Fixed asset depreciation. Penyusutan aset tetap. Kemudian tanggalnya sebenarnya nggak pengaruh ya, karena dia nanti kan juga tetap tetap apa nih, tetap bisa kita ubah waktu kita ngejurnal gitu. Kemudian jumlahnya diganti 250.000. Ya, kemudian kalau mau diedit schedule-nya bisa dipilih. Misalnya karena sekarang ini adalah Januari, ya teman-teman masukkan mulai dari Februarinya. Atau Februari udah pernah disimpan, jadi dimasukkan mulai Maret, gitu bisa ya diubah juga. Ceritanya kalau kita ngikutin ini, ngikutin jalan cerita kasus. Yes. Seperti itu yang perintah nomor 12. Terus berikutnya perintah nomor 13, kita disuruh membuat dan memodifikasi laporan item register detail untuk Classic Lady. Ya, kita kalau itu kan barang ya, buat item register detail. Terus kita customize dari Januari sampai Januari. Nah, kemudian disuruh nampilkan, dihilangin dulu. Yang disuruh nampilkan adalah source, ES, SRC ini ya. Terus ID number, terus jumlah, kemudian on hand, sama current value. Dah, kemudian udah kayaknya gak ada lagi ya, display. Nah, ini kita coba mau barang Classic Lady aja ya, customize. Item print. Um, mm, mm. Itemnya Classic Lady aja. Coba ya, kita lihat dulu. Oh, masih belum. Nah, gitu ya. Jadi di customize, kemudian itemnya dipilih yang Classic Lady aja, yang dicentang cuma Classic Lady aja. Kemudian bagian report fields sesuaikan dengan perintah. Kemudian sudah di display. Maka kita dapatkan angka sekian. Hmm, ini kalau ngelihat dari hasilnya kayaknya kurang tepat ya. Seolah-olah ada pengurangan barang. Cuma saya nggak setuju ya. Coba ya di sini. Di tampilan yang paling akhir nih kita jumlahnya nggak sama tuh. Jumlah kita apa? Dia kan tulisannya di sini negatif 300.000 dengan jumlah 39. Kok saya agak nggak setuju ya. Soalnya kan tidak ada penyesuaian barang yang hilang. Tapi yang jumlahnya saja jadi meningkat 600.000. Nggak ada yang hilang atau apapun. Jadi kalau menurut saya tetap seperti ini ya. Tampilannya nggak sama persis, ya it's okay. So, nanti teman-teman kalau ujian ada yang berbeda, kalau Anda bisa memperbaiki, ya diperbaiki selama waktunya ada.
Coba kalau enggak ya sampaikan apa adanya ya, kita punya alasan kenapa kok seperti ini. Karena sometimes juga akan ditanya ya, hasil kerja kita seperti ini, mengapa demikian? Kita punya alasan untuk menjustifikasi sesuatu. Nah, jadi nggak perlu bingung dulu kalau hasilnya apa yang dikatakan soal sama hasil Anda beda. Pokoknya Anda punya dasar ya jelaskan aja. So ini tadi ya akhir dari kasus lagi issue disuruh simpan dalam bentuk PDF, masukkan laporan. Nah, ketika sudah berarti ini selesai. Dan seperti itu rekan-rekan, nanti silakan buka ke Google Drive kelas kita, ada satu kasus lagi yang serupa, silakan dicoba-coba sendiri di rumah untuk persiapan kuisnya. Di pertemuan kelas berikutnya kita akan masuk ke kasus yang lebih detail, di mana kita menganalisis dari bukti-bukti transaksi. So, sampai jumpa lagi.